Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya Novarianti dapat menjumpai Anda dalam program Dialog. Pemirsa, siapa yang tidak tahu, setiap hari anak-anak bisa berangkat sekolah dengan aman dan nyaman. Nah, tidak hanya itu saja, angkutan ini selain ramah untuk pelajar, ternyata gratis tanpa biaya. Nah, tidak kalah dengan aplikasi ojek online, Langsat Manis juga dioperasikan dengan menggunakan aplikasi yang terhubung langsung dengan driver angkutannya. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, telah hadir di studio bersama kita ada Bapak Tumbur Manalu, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. Apa kabar Pak Tumbur? Baik, baik. Baik. Selamat datang di dialog kali ini Pak ya. Iya. Baik. Langsung saja nih Pak, salah satu inovasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong yakni dengan menghadirkan Langsat Manis atau layanan angkutan masyarakat Tabalong nyaman dan gratis. Baik Pak, bisa dijelaskan mengenai Langsat Manis ini kan sudah didirikan sejak 2019. Ya. Lalu apa ide awal lahirnya Langsat Manis ini Pak? Jadi ide awalnya itu sebenarnya adalah pada tahun 2004-2007 itu masih ada operasional angkutan kota kita. Nah, menginjak periode pada 2017, lama-kelamaan kondisi existing dari angkutan kota ini mulai tergerus. Bahkan sampai di 2014 sama sekali tidak ada lagi layanan angkutan. Nah, ide awalnya dari situ, berangkat dari situ, kita coba memberikan satu program atau kegiatan yang nantinya untuk memberikan layanan angkutan kepada masyarakat. Dan itu juga sejalan dengan program dari Bapak Bupati sendiri pada kepemimpinan beliau periode pertama, memberikan layanan angkutan kepada masyarakat Tabalong. Oke. Namun apakah sebelumnya di sub ini pernah meluncurkan angkutan serupa Pak? Belum pernah sama sekali, belum pernah. Oke, baik. Sebelum keberadaan Langsat Manis ini ada di Tabalong, apakah keberadaan ojek online ini mengurangi minat warga, Pak, dengan adanya angkutan konvensional? Keberadaan ojek online sendiri sebenarnya sangat memberikan dampak ya, karena dari ojek online sendiri itu karena layanan yang mereka berikan kan sangat praktis dan gampang gitu. Jadi keberadaan ojek online memberikan dampak yang sangat berpengaruh dengan keberadaan Langsat Manis. Oke. Ini kan dapat diakses melalui aplikasi online, Pak ya? Iya. Ya. Lalu bagaimana peningkatan peminat angkutan, Pak, setelah adanya Langsat Manis ini? Dengan adanya aplikasi Langsat Manis ini, peminat itu rata-rata dari kalangan pelajar. Jadi kami sebenarnya berupaya dengan coba mengatur atau menyusun sejumlah trayek yang ada pada saat itu untuk bisa mengakomodir apa yang menjadi minat dari kalangan pelajar maupun masyarakat kita. Tapi tidak hanya bagi pelajar, masyarakat umum juga bisa Pak ya? Bisa. Lalu berapa banyak Pak angkutan yang tersedia hingga saat ini? Untuk saat ini itu yang unit yang eksis itu adalah 37 unit. 32 unit jenis SUV atau APV ditambah dengan 5 unit middle bus ya, atau yang biasa kita katakan ELF. Di hari jadi Tabalong kita mendapat support lagi dari CSR sebanyak 7 unit. 4 unit dari Adaro Group, 1 dari Buma dan 2 dari perbankan. Jadi kalau di total sekarang dengan 37 ditambah 7 sekitar 44 unit yang eksis. Oke, itu yang beroperasi yang Pak beroperasi. Ya? Untuk trayeknya sendiri apakah cuma di perkotaan atau menyasar ke desa-desa juga Pak? Untuk trayek sendiri, untuk angkutan kota ini pada awal tahun 2020 kemarin kita sudah melakukan yang namanya ekspansi. Jadi sudah menyasar ke wilayah utara dan selatan. Jadi unit yang ada kemarin tuh coba kita evaluasi dan kita retrayek, kita lakukan analisa evaluasi. Jadi untuk mengakomodir kebutuhan di warga masyarakat yang ada di wilayah utara dan selatan. Oke. Fasilitas apa saja yang tersedia di dalam angkutan itu Pak?
Untuk fasilitas unit sendiri angkutan kota sebenarnya pada umumnya sama ya, sama. Mungkin ada plusnya ya untuk angkutan kita ya, untuk para penumpang diberi kenyamanan dengan AC. Kemudian selain itu juga di dalam itu didukung dengan apa yang namanya sekarang kita kaitkan dengan pandemi COVID, perlengkapan APD. Jadi ada sekat antara supir dan penumpang. Kemudian di situ kita siapkan hand sanitizer dan alat-alat pelindung diri lainnya di pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya juga menerapkan protokol kesehatan ya. Menggunakan masker juga begitu ya. Masker tetap. Oke. Ini Pak, misalkan saya mau naik angkutan namun tidak menggunakan aplikasi, ini bisa nggak Pak? Sebenarnya aplikasi yang ada di Langsat Manis itu adalah aplikasi tambahan untuk menambah atau menunjang pelayanan kepada masyarakat untuk angkutan. Jadi seandainya masyarakat yang belum terlalu familiar dengan yang namanya Android atau smartphone, dia masih bisa menggunakan layanan angkutan ini, Langsat Manis ini, dengan menunggu di tempat-tempat tunggu atau halte yang sudah disiapkan. Jadi bisa, jadi masyarakat yang belum familiar atau tidak memiliki HP yang smartphone Android, mereka masih bisa menggunakan. Tapi untuk titik tunggunya misalkan berada di depan rumah begitu, bisa tetap terlayani atau gimana Pak? Untuk tempat tunggu atau halte itu biasanya tidak menyasar sampai ke depan rumah atau halaman. Ada sudah halte atau tempat tunggu yang sudah ditentukan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak, namun perlu tahan sejenak ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Pemirsa, Anda masih di program Dialog. Berbicara tentang aplikasi Langsat Manis, tidak lepas dari peran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong sebagai pengembang aplikasi. Telah hadir bersama kita ada Mas Rian selaku pengembang aplikasi Langsat Manis. Selamat datang Mas, selamat bergabung di Dialog. Apa kabar? Baik Pak. Baik ya. Nah, langsung saja mengenai fitur yang ada di aplikasi Langsat Manis, bisa dijelaskan Mas, dan juga sistem yang digunakan di aplikasi ini apa saja? Kalau tentang sistem, sebenarnya saya mau cerita sedikit. Jadi sewaktu kita sosialisasi aplikasi ini kan ke driver, nah banyak yang salah mengira sistemnya itu sama persis kayak ojek online. Nah sebenarnya tuh secara konsep dia beda, karena ojek online itu kan kita mesan untuk pribadi, sedangkan kalau ini angkutan umum. Nah di situ jadi sistemnya ini si Langsat Manis nantinya itu si penumpang akan bisa mengecek atau tracking di mana si mobilnya berada, mobil angkutannya. Misalnya dia milih trayek 1. Nah, nanti yang muncul di Android-nya itu mobil-mobil yang ada di trayek 1 udah sampai mana. Jadi dia bisa tahu, bisa memantau bisa memantau. Nah, terus si penumpangnya kalau sudah memantau nanti akan ada tombol tunggu. Nah, ketika diklik tombol tunggu itu, di alat yang ada di mobil driver nanti juga akan muncul bahwa ada penumpang yang menunggu berapa meter gitu, berapa kilometer. Nah, sebenarnya lebih seperti itu, bukan kita memesan seperti ojek online kita mesan. Nah, ini lebih ke memberitahu si penumpang, memberitahu driver, driver juga memberitahu penumpang. Memberitahu keberadaannya ya, begitu betul. Ya. Oke, lalu apakah drivernya sendiri ini diperlukan pelatihan khusus untuk dapat mengoperasikan perangkat? Nah, kalau kemarin kita sudah ada sosialisasi ya Pak bersama Dishub untuk masalah ini, untuk masalah pelatihan. Sudah pernah dilatih juga. Oke, baik. Kembali ke Pak Tumbur. Pak, apakah semua angkutan dan drivernya ini sudah standby begitu, Pak? Untuk driver ya, driver angkutan dan petugas amin, semua rata-rata standby sesuai jam kerja. Terlebih khusus untuk driver atau supir, ini dia standby dari jam 6 sampai jam 12 untuk shift pertama.
Kemudian untuk shift siang atau shift kedua itu dari jam 12 sampai jam 6. Nah, dari satu shift itu ke driver itu ada maksimal waktu selama dia mengendarai itu 4 jam. Jadi dibatasi 4 jam. Karena kalau lebih dari 4 jam melakukan aktivitas mengemudi itu kan berakibat kelelahan dan akhirnya kan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di pandemi COVID-19 ini, situasi pandemi ini, kami dari Disub mempunyai kebijakan untuk driver sendiri itu ada kita batasi untuk operasional itu 1 shift. Dari tetap jam 7 sampai jam 1. Karena situasi pandemi. Nantinya kalau pandemi sudah berakhir, kita akan kembalikan lagi ke posisi semula. Oke, lalu dari seluruh trayek yang ada atau yang disediakan Pak, rute mana yang paling ramai Pak? Dari trayek yang disiapkan atau yang sudah ada yang eksis, itu semua rute, khususnya yang rute pelajar yang ada menuju sekolah, baik itu pada saat dia berangkat atau pulang, itu padat semua, ramai semua. Jadi ditambah lagi dengan mungkin plus ada di situ penumpang angkutan. Jadi kita tidak bisa menentukan misalnya rute mana, ya tergantung tadi karena jalur rute trayeknya kalau memang itu tujuan awalnya adalah antar jemput anak pelajar pasti ramai padat. Tapi pernah nggak sih Pak mengalami overload penumpang Pak? Pernah pada saat unit kita tuh masih terbatas. Jadi overload penumpang. Jadi ya kayak angkutan itu sebenarnya maksimal ya, dia kan posisi ya kita boleh katakan remaja atau pelajar 64 itu pernah karena kondisi unit kita masih terbatas. Nah, pada saat kondisi overload itu kita coba mengatur, mengevaluasi lagi bagaimana supaya angkutan itu tidak overload. Misalnya dari satu trayek itu mestinya kita adakan misalnya pengurangan atau penambahan. Oke, kembali ke Mas Rian ya. Permasalahan apa yang mungkin biasa terjadi pada sistem yang disediakan? Kalau permasalahan sih nggak ada yang terlalu ini ya. Cuma kemarin pas sosialisasi itu sama driver kita banyak dapat masukan dari driver, misalnya kayak kan di aplikasi driver itu ada tombol menandakan bahwa mobil penuh. Nah, posisinya agak susah nih katanya dipencet di sebelah sini, minta dipindahkan ke sini. Nah, coba paling begitu aja. Lalu ada solusi untuk mengatasi hal tersebut? Ya, begitu. Nanti kita ikutin aja. Misalnya mereka maunya lebih enaknya di sini, nanti kita sesuaikan posisi tombol-tombolnya itu begitu. Oke. Kalau dari sistem. Permasalahan lainnya mungkin ada selain itu? Nggak ada yang terlalu berarti sih kalau sampai sekarang. Ya begitu sih. Masih itu ya yang menjadi permasalahan begitu. Nah, mungkin dari Disub sendiri Pak, adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi, salah satunya tadi seperti overload penumpang, atau ada hal lain lagi Pak yang menjadi permasalahan? Ya, lebih kepada permintaan ya, demand ya. Jadi kita coba menganalisa kembali nanti dari analisa jumlah penumpang, trayek, dan sebagainya ada penghitungan. Jadi kedepannya untuk mengatasi permasalahan tersebut itu akan kita melakukan semacam analisa lagi, evaluasi. Jadi sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama misalnya kalangan pelajar terhadap permintaan untuk layanan angkutan ini bisa kita akomodasi semua, kita akomodir semua. Oke, baik. Kembali lagi ke Mas Rian nih, mungkin ada harapan ke depannya untuk aplikasi Langsat Manis yang dikembangkan ini, silahkan. Ya untuk kedepannya mudahan lebih banyak pengguna yang bisa menggunakannya aplikasinya. Nah, sekarang kan masih banyak yang ini ya Pak, masih banyak yang masih banyak belum memahami ya. Semoga kedepannya lebih banyak yang bisa menggunakan teknologi kan, apalagi kan kita Tabalong lagi menuju smart city. Nah, jadi semoga nanti bisa masyarakat bisa lebih memahami dengan aplikasi tersebut. Sosialisasi juga terus dilakukan begitu ya mengenai aplikasi ini. Lalu apa pesan Mas Rian untuk warga Tabalong nih agar terus berinovasi begitu? Ya terus lebih banyak belajar, lebih banyak mencari informasi dari sosial media, dari internet. Gak cuma
dari sekitar ya. Kan kita sudah di zaman yang maju nih. Nah, sudah banyak informasi di mana-mana. Nah, semoga lebih bisa dimanfaatkan hal-hal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rian atas informasinya. Nah, ternyata juga pada tahun ini Langsat Manis mendapat banyak prestasi, begitu benar Pak? Iya. Baik, nah kita akan membahas prestasi apa yang didapat, namun usai jeda berikut, jadi tetaplah di Dialog. Ya pemirsa, Anda masih di program Dialog bersama dengan Pak Tumbur selaku Kadishub Kabupaten Tabalong. Di sini kita masih membahas mengenai inovasi Langsat Manis. Ya Pak, pada tahun ini kan Langsat Manis banyak mendapat prestasi. Nah, apa saja Pak yang menjadi indikator kesuksesan Langsat Manis ini Pak? Jadi indikatornya banyak. Seperti umpama untuk pelayanan itu kan ada standar pelayanan minimal SPM-nya, kemudian ada SOP-nya, kemudian ada kajian manfaat, baik itu analisis manfaat, penerimaan manfaat, kemudian secara regulasi harus dipayungi aturan-aturan melalui peraturan daerah bupati, dan kemudian untuk penggunaan internal itu ada standar operasional prosedur dan standar tata etika kerja yang kita buat untuk lebih kepada semua pelayanan di Langsat Manis ini, baik internal eksternal itu sudah memenuhi apa yang menjadi pelayanan minimal. Itu. Lalu prestasi apa yang sudah diraih dengan adanya inovasi ini Pak? Terkait prestasi sendiri untuk 2021 ini, kemarin kita mengikuti apa yang namanya kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB ya. Pada saat itu inovasi Langsat Manis berhasil menjadi top 45 inovasi terpuji. Yang langsung pada saat itu mendapat penghargaan reward dari Kemenpan RB. Oke. Lalu ada kompetisi atau penghargaan yang akan diterima juga dalam waktu dekat? Selain KIPP kemarin, Kemenpan RB yang baru-baru ini kan ada namanya penghargaan mengenai Smart City ya, Smart City yang diinisiasi ya, yang menjadi leading sektornya ini adalah kawan-kawan rekan-rekan dari Diskominfo untuk Smart City Kabupaten. Nah kebetulan pada saat itu kita menerima penghargaan kawan-kawan di Kominfo bersama kami untuk kategori Smart Living, dan programnya yang berhasil menjadikan unggulan adalah Langsat Manis juga. Dan mungkin dalam beberapa waktu dekat juga ada yang nanti namanya penerimaan penghargaan untuk IGA, Inovasi Government Award, yang diselenggarakan oleh Kemendagri, di mana pada saat presentasi Pak Bupati kemarin ada 5 atau 6 ya inovasi unggulan yang disampaikan, salah satunya juga adalah Langsat Manis. Oke, ternyata cukup membawa nama Kabupaten Tabalong keluar gitu Pak. Oke, angkutan ini kan gratis Pak ya untuk pelajar, lalu bagaimana dengan biaya operasionalnya Pak, apakah tidak rugi begitu? Biaya operasional, kalau biaya operasional ya, untuk biaya operasional angkutan itu dari dana APBD. Tapi untuk unit itu kita terima dari CSR. Dari CSR itu tadi mungkin dari perusahaan yang berdomisili di Tabalong dan perbankan. Nah mengenai hitungan rugi atau tidak, karena kita pemerintah fungsinya melayani, mungkin kita kesampingkan dulu masalah rugi atau tidak. Karena begini, mungkin kita tidak bisa menilai kita tidak menilai berapa biaya yang dikeluarkan apabila umpama terjadi kecelakaan atau pelanggaran di kalangan anak-anak remaja. Kan tidak sebanding itu harganya. Mungkin yang diterima bukan secara kerugian fisik dan finansial. Dan kemudian juga dasarnya, prinsipnya memang untuk Langsat Manis ini itu adalah merubah pola perilaku warga kita
supaya membiasakan menggunakan angkutan daripada menggunakan kendaraan pribadi. Kalau kendaraan pribadi kan mungkin secara hitungan matematis dia kan perlu servis, perlu biaya BBM. Nah, secara hitung-hitungan kan dikembalikan kepada kan ya, itu tadi Mbak, kita sifatnya melayani. Jadi hal-hal yang begitu mungkin memang menimbulkan pro kontra, tapi itulah fungsi kami untuk memberikan pelayanan angkutan kepada masyarakat. Dan juga mampu menurunkan angka kecelakaan pelajar, Pak ya? Mampu menurunkan angka kecelakaan dan pelajar dan pelanggaran. Karena kalau pelanggaran, ya kalau anak-anak pelajar kan boleh dikatakan rata-rata mereka memiliki surat izin mengemudi kan. Iya. Nah itu. Oke. Lalu bagaimana dengan rencana jangka panjang dari Langsat Manis ini, Pak? Mengenai jangka panjang kita mulai dulu dengan ekspansi tadi ya. Ekspansi wilayah utara selatan. Dengan adanya tambahan unit yang baru kita terima, itu akan kita coba menganalisa, mengevaluasi lagi trayek-trayek yang ada. Kemudian ke depannya, kami juga sudah ada pemikiran apakah nanti program Langsat Manis, layanan Langsat Manis ini nanti statusnya menjadi semacam UPT atau unit pelayanan teknis, atau mungkin yang lebih fleksibel lagi menjadi BLUT, Badan Layanan Umum Daerah. Lalu secara umum, secara keseluruhan, respon dari pelajar atau masyarakat dengan adanya Langsat Manis ini gimana, Pak? Secara umum respon dari kalangan pelajar sangat tinggi minat. Kami secara kedinasan sering mendapatkan permintaan untuk melayani trayek-trayek yang ternyata trayek yang mereka minta itu belum terjangkau. Jadi kami berusaha dengan unit yang ada ini dan yang trayek ada ini coba menjangkau, memfasilitasi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Itu, Mbak. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita, Pak. Namun perlu jeda sejenak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di program Dialog. Nah, Langsat Manis ini kan dapat dioperasikan melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Diskominfotik Tabalong. Namun tidak bisa dipungkiri, Pak ya, bahwa belum semua masyarakat ini melek akan digitalisasi. Lalu Pak Tumbur sendiri bagaimana Pak untuk mensosialisasikan Langsat Manis ini kepada masyarakat? Ya, sebenarnya kan sebelum ada aplikasi Langsat Manis, layanan angkutan ini kan memang sudah secara umum lumrah diketahui oleh masyarakat Tabalong. Cuman karena ada penambahan fitur atau pembaruan inovasi yang lebih ke mendukung, memberikan tambahan kemudahan bagi masyarakat. Nah, kiat kami pertama adalah mensosialisasikan melalui akun-akun media sosial seperti Facebook, YouTube, karena kan sekarang kaum milenial kan mereka lebih abdol lah, lebih up to date dengan yang aplikasi-aplikasi. Nah, harapan kita melalui sosialisasi melalui akun-akun media sosial tersebut, ini secara lisan bisa disampaikan ke kawan-kawan, anggota keluarga, kerabat dan lain sebagainya. Dan kami juga melalui media mingguan, harian juga kita melakukan pemberitahuan dan mungkin juga kita bantu kawan-kawan di TV Tabalong untuk mensosialisasikan. Oke, lalu Pak mohon diinfokan nih kepada pemirsa di rumah, mungkin jika ada yang mau naik angkutan Langsat Manis tapi nggak tahu nih sebenarnya haltenya di mana, jam operasionalnya gimana, bisa diinfokan Pak? Ya, kalau untuk halte itu mungkin ada beberapa titik yang sudah disiapkan. Dan kemudian jam operasional tadi kita katakan dari jam 6 sampai jam 12. Kalau untuk trayek sendiri ini mungkin bisa saya sampaikan ya. Ada 14 trayek ya, itu untuk wilayah tengah ini ada Mabuun Tanjung melalui via Tanjung Selatan, Mabuun Tanjung via Murung Pudak, Tanta, Pasar Kapar, Barunak, Pamarangan, Barunak Wayau, Mabuun, Padang Panjang. Nah, itu untuk wilayah tengah. Untuk wilayah selatan, dari Terminal Kelua, Karangan Putih via Takulat,
Terminal Kalua, Purai, via Tembok Baco, Takulat, Kalua, Muara Harus, Pamarangan, Sungai Bulu, Terminal Kalua, Pasar Arba, via Telaga Itar, Banua Rantau untuk wilayah selatan. Nah, untuk wilayah utara, Terminal Muara Uya Jaro, Terminal Muara Uya Wirang, Haruai, Bintang Ara, Upau, Masingai, via Wirang. Nah, jadi untuk mengetahui secara pasti jalur trayek, tadi sudah disampaikan oleh Mas Rian dari Kominfo tadi ya, yang sebagai pembuat aplikasi, itu bisa di-download di aplikasi Play Store. Emang ada perbedaan yang secara prinsip dengan aplikasi online pada umumnya. Kalau aplikasi online pada umumnya mereka kan tidak off trayek, tidak pada trayek gitu. Nah, sementara kalau yang aplikasi Langsat Manis ini dia sudah ada trayek, jadi unit-unit angkutan itu tidak akan lepas dari trayek yang sudah ditentukan. Makanya tadi disampaikan Mas Rian, nanti dia akan tahu nih unitnya di mana, dia tinggal tunggu di situ. Masyarakat juga bisa memantau melalui aplikasi itu Pak ya. Baik, terakhir Pak, mungkin ada pesan untuk warga Tabalong agar terus berinovasi. Terakhir pesan untuk warga masyarakat Tabalong, ya kami dari pemerintah daerah juga yang sekarang ini lagi giat-giatnya melakukan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Kepada masyarakat Tabalong juga teruslah giat melakukan inovasi, apalagi zamannya sekarang adalah zaman transformasi digitalisasi ya. Jadi semuanya ini mendukung dengan apa yang namanya keinginan pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menjadikan Kabupaten Tabalong ini sebagai kabupaten yang smart city. Jadi inovasi memang sangat dibutuhkan, tapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan mengenai era digitalisasi ini, sekarang zamannya ini sudah berbeda. Jadi teruslah berinovasi, semoga inovasi-inovasi yang ada di tengah-tengah masyarakat maupun yang ada di pemerintah ini semuanya adalah untuk tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tabalong. Oke, baik. Terima kasih Pak Tumbur atas informasi yang disampaikan di dialog kali ini. Ya pemirsa, sekian dialog episode kali ini. Saya Nova Rianti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.